Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agung Syukrian dari lokal HTND dengan NIM 1913030137. Mata kuliah Fikih Munakahat dengan dosen pengampu Dr. Elvia MAG. Saya dari kelompok 2 tentang kafaah, penentuan umur dalam pernikahan dan peminangan. Yang pertama yang akan saya presentasikan yaitu definisi kafaah dan ketentuan lain yang terkait dengan kafaah. Yang pertama itu definisi kafaah. Kafaah berasal dari bahasa Arab dari kata kafaah berarti sama atau setara. Secara etimologi, kafaah berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai. Kata kufu atau kafaah dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding di sini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak serta harta kekayaan. Sedangkan secara etimologi menurut ulama Hanafiyah, kafaah adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara tertentu, yaitu nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan, dan harta. Yang kedua itu dasar hukum kafaah. Yang pertama Al-Quran. Quran surah diantaranya terdapat pada Quran surah An-Nur ayat 26 yang artinya wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Yang kedua yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan dikawini karena 4 hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaklah engkau memilih yang beragama, pastilah engkau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga itu kriteria kafaah menurut ulama. Dalam ukuran kafaah ini terdapat perbedaan pendapat di antara fuqaha. Hal yang dipertimbangkan dalam kafaah antara lain, yang pertama nasab atau keturunan. Menurut jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa nasab merupakan suatu hal yang paling penting dan masuk dalam kafaah. Hal ini mendasar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, dari Ibnu Umar berkata, orang Arab itu sekufu sesamanya, dan orang Mawali itu sekufu dengan sesamanya, kecuali tukang jahit dan tukang bekam. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua itu diyanah atau agama. Jumhur ulama sepakat bahwa agama dimasukkan dalam kafaah agama, mengingat sangat pentingnya aspek ini dalam kufu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Sajdah ayat 18 yang artinya orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik, mereka tidaklah sama. Yang ketiga itu merdeka. Mereka dalam kafaah perkawinan adalah seseorang tersebut bukan seorang budak. Jumhur ulama sepakat unsur ini dimasukkan dalam kafaah. Yang keempat yaitu pekerjaan. Pekerjaan atau profesi diartikan sebagai mata pencahariannya seorang laki-laki yang dapat menjamin nafkah keluarganya. Yang kelima itu harta kekayaan. Harta kekayaan di sini dimaksudkan adalah harta kekayaan suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang keenam itu tidak cacat. Menurut ulama mazhab Syafi'i juga menganggap kesempurnaan anggota tubuh sebagai bagian dari kafaah. Seorang laki-laki yang memiliki cacat tubuh yang menikah dengan perempuan yang sempurna anggota tubuhnya dan saat itu membenarkan dibatalkannya suatu perkawinan karena tidak kufu.
Selanjutnya itu akhlak dan perangai yang baik. Tidak sekufu pernikahannya seorang yang berakhlak baik menikah dengan seorang yang tidak baik. Selanjutnya itu ilmu pengetahuan. Tidak juga sekufu pernikahannya seorang yang pandai dan alim dalam agama dengan seorang yang kurang paham dalam hal agama. Dan pernikahannya seorang yang berwawasan luas dengan seorang yang buta huruf. Selanjutnya itu umur. Sepadan dalam segi usia di sini adalah seorang laki-laki lebih tua sedikit dengan perempuan, bukan sebaliknya. Itu perempuan yang lebih tua dari laki-laki. Kemudian tidak juga sekufu seorang laki-laki yang sudah berusia lebih dari 40 tahun menikahi gadis yang masih berusia 17 tahun. Yang selanjutnya yaitu waktu berlakunya kafaah. Adapun waktu yang ditentukan mengenai berlakunya kafaah, tidak seorang calon suami dan calon istri adalah sebelum terjadinya akad nikah. Hal ini sebab peninjauan calon suami sudah kafaah belum dengan calon istri. Apabila kafaah ini terjadi setelah akad nikah dan terjadi perbedaan identitas yang dikemukakan sebelum terjadinya perkawinan, maka akadnya boleh dibatalkan. Selanjutnya itu hukum kafaah. Perbedaan dalam memberikan pendapat mengenai hukum kafaah ini dikarenakan tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan secara spesifik. Menurut Ibnu Hazim, beliau seorang pemuka aliran mazhab Zahiriyah mengemukakan bahwasannya beliau tidak mengakui adanya kafaah dalam perkawinan. Menurut beliau, seorang muslim berhak menikah dengan siapapun asalkan tidak dengan wanita pezina, dan selama tidak melakukan zina dia berhak menikah dengan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pal Kurniawan, NIM 1913030155. Baik, di sini saya akan membahas tentang penentuan umur dalam pernikahan menurut fikih dan perundang-undangan. Mengenai umur untuk melangsungkan perkawinan, kitab-kitab fikih klasik tidak memberikan batasan umur secara pasti, dan juga batas usia perkawinan tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara konkret yang mengatakan dengan bilangan angka. Namun, secara syariat Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang sudah mencapai usia nikah. Yang dimaksud usia nikah di sini yakni mencapai umur balik. Sementara usia balik itu sendiri di kalangan para ulama fikih terdapat berbagai macam-macam pendapat. Yang pertama, menurut Syafi'iyah dan Habilah, apabila dia sudah dikatakan balik, dia sudah mencapai umur 15 tahun, maka dia sudah dikatakan balik. Sedangkan menurut Abu Hanifah, apabila dia dikatakan balik, umurnya sudah mencapai 18 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Baik, saya lanjutkan. Sedangkan pendapat Imam Malik, untuk pria dan wanita itu umurnya sama-sama 18 tahun, dia sudah dikatakan balik. Sedangkan menurut perundang-undangan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, minimal usia perkawinan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan manusia, yakni batasnya minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Sementara dalam pendapat 4 mazhab
tidak ada batasan secara pasti, hanya saja bicara tentang balik. Sekian dari saya, kalau ada kata salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang definisi peminangan, tata cara dan hikmah peminangan. Definisi peminangan. Peminangan berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang. Sinonim meminang adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut dengan khitbah. Secara etimologi, meminang dapat diartikan meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Syed Sabiq menerangkan bahwa khitbah adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. Khitbah merupakan pendahuluan dari perkawinan, dan Allah telah mengisyaratkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal. Menurut Imam Asy-Syarbini, khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli fikih di atas, dapat disimpulkan bahwa khitbah merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, laki-laki maupun perempuan, untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terkait dalam perkawinan. Yang kedua itu tata cara peminangan. Yang pertama, menyampaikan pinangan. Ada beragam cara menyampaikan pinangan di dalam masyarakat. Secara umum, pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya. Cara ini adalah cara yang paling konvensional dan paling banyak dikenal oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Yang kedua itu meminang yang dilakukan oleh utusan. Meminang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung perempuan yang hendak dijadikan istri adalah dibenarkan dalam Islam, karena Rasulullah sendiri pernah meminang Ummu Salamah dengan cara tersebut. Yang kedua, ucapan dalam peminangan. Menyampaikan peminangan dengan cara kianah atau ucapan yang berbentuk sindiran, dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain peminangan, seperti ucapan, tidak ada orang yang tidak senang kepadamu. Yang ketiga, melihat wanita yang dipinang. Melihat wanita yang dianjurkan oleh agama. Tujuan dari anjuran tersebut adalah agar mengetahui keadaan wanita yang akan dipinang dan tidak menjadi sebab bagian si peminang untuk mencarikan istrinya setelah akad nikah. Selain itu, tujuan melihat pinangan adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon istri, sehingga suatu perkawinan selayaknya bisa dilaksanakan jika masing-masing pihak telah saling menyukai satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu hikmah peminangan. Segala sesuatu yang ditetapkan syariat Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan, termasuk khitbah. Adapun hikmah dari adanya khitbah adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya. Karena dengan khitbah, pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya. Pernikahan dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena dia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia. Akad nikah yang dilakukan adalah untuk sepanjang masa, bukan untuk sementara. Sekian dari kelompok 2. Saya M. Agung Syukrian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.